teman-teman, balik lagi sama aku di Hani Farida Small Garden. Dan tentunya pada hari ini aku pengen ngebun lagi, tetapi nanti aku bakalan banyak banget kasih tips sederhana ke kalian bagaimana cara sederhana kita dalam berkebun di rumah supaya hasilnya lebih optimal. Dan tentunya teman-teman, terima kasih teman-teman yang udah sejauh ini dukung aku, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Oke teman-teman, jadi di sini aku sudah siapkan ini tuh air bekas cucian beras yang aku kumpulkan selama beberapa hari ya teman-teman. Dan ini nanti akan aku gunakan buat nyiram tanaman yang ada di kebunku seperti itu. Jadi ikuti kegiatanku. Oke teman-teman, jadi berkebun itu kita selain bisa mendapatkan manfaat dari tanaman yang kita tanam, kita juga bisa seperti ini dapat cahaya matahari. Jadi jangan takut kepanasan ya kalau berkebun itu teman-teman, apalagi berkebun di pagi hari. Dan ini semuanya aku siram menggunakan air cucian beras yang sudah aku kumpulkan beberapa hari teman-teman. Jadi teman-teman kalau punya air cucian beras jangan dibuang ya, lebih baik dikumpulkan supaya nanti bisa jadi POC, pupuk organik cair tanaman, dan ini bisa kita manfaatkan gitu. Jadi lebih ramah lingkungan. Oke teman-teman, jadi hari ini aku bawa kulit bawang merah, bawang putih yang udah aku kumpulkan ya. Ini selama beberapa hari, dan ini mau buat aku pupuk organik. Dan biasanya ini ada dua cara teman-teman. Yang pertama, kita bisa merendamnya selama 2 hari 2 malam di air biasa. Nanti ketika airnya sudah berubah jadi kemerahan, kita bisa gunakan sebagai pupuk tanaman yang kita siramkan gitu. Dan yang kedua, ini bisa kita gunakan sebagai pupuk langsung. Kalau kalian males rendam-rendam, kalian bisa timbun aja di sekitar perakaran tanaman. Caranya seperti ini. Nah ini contohnya yang di sebelah sini, ini ada bibit gude. Jadi ada sayur gude ya teman-teman. Ini kita tinggal congkel atau kita tinggal buat seperti ini lubangnya, terus kita kasihkan. Jangan deket-deket dengan perakarannya karena nanti ini sifatnya panas ya, nanti bisa gosong kalau kebanyakan. Jadi dikit-dikit aja dekat perakaran seperti ini. Ini bisa kalian lakukan di rumah supaya kebun kalian tambah subur. Oke teman-teman, jadi hari ini aku bakalan ajak kalian buat panen pisang yang ada di belakangku itu. Dan sebelumnya aku mau pengen cerita sedikit bahwasannya ini dulu itu memang nggak terpakai ya lahannya. Jadi lahan mes yang udah lama banget gitu teman-teman. Dan akhirnya aku inisiatif buat tanami pisang di sini, dan dia sudah mulai berbuah. Jadi ikut aku buat panen ya teman-teman. Jadi untuk pisangnya ini cukup kecil ya teman-teman, karena memang ini dulu kan kekurangan air yang di daerah sini. Jadi untuk pohonnya tidak terlalu besar. Ini kita tinggal gini aja. Lumayan ya, walaupun tidak terlalu besar, tapi hari ini kita bisa panen pisang di kebun sendiri. Hari ini kita cukup panen ini aja ya teman-teman. Kita lanjutkan buat berkebun lagi selanjutnya. Oh iya teman-teman, jadi besok kita juga mau panen pisang ini, tapi ini masih terlalu muda ya teman-teman untuk kita panen. Dan sebelumnya ini tuh walaupun kelihatannya kecil dan masih hijau, sebetulnya ini sudah tua. Karena kalau pisang biar, pisang tanduk itu ya, kalau kita panennya itu terlalu tua atau sudah menguning, ini nanti akan pecah teman-teman buahnya. Jadi kurang aku sarankan kalau misalkan panennya itu sudah nunggu tua banget. Jadi pokoknya ketika sudah tua kita bisa langsung panen gitu ya.
tips dari aku, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, perdana ya, karena ini bawang daunnya bawang perihnya sudah mulai harus kita remajakan lagi. Jadi ini mau kita panen semuanya, terus kita mau tanam lagi di polybag yang sebelah sana. Sebenarnya sebelah sana itu polybagnya untuk sayur, tapi karena pertumbuhan bibitnya masih kecil, jadi nanti kita oper gitu aja. Kita panen dulu yang sebelah sini. Ini nggak bisa ya kalau nggak dicongkel, Masya Allah. Kita perbanyak ya teman-teman. Wow. Dapat segini, kita panen semuanya. Oke teman-teman, selesai juga ya panen bawang peri kita hari ini dan dapat segini banyaknya, Masya Allah. Dan nanti ini kita akan pilih ya mana yang bagus, akan kita jadikan bibit kembali, akan kita tanam kembali, dan yang nggak bagus akan kita panen, kita sisihkan buat kita masak gini. Padahal ini hanya kurang lebih sekitar 15 polybag, tapi kita bisa panen segini banyaknya, Masya Allah. Gimana? Kalian nggak pengen berkebun kayak aku? Hanya 15 polybag saja loh teman-teman, kita sudah dapat segini. Oke teman-teman, jadi ada tips dari aku ketika kalian mau nanam bawang daun juga, cari yang perbatangannya itu kokoh. Terus ketika kalian mau nanam ya teman-teman, kalau kalian mau mecah ini, bongkahannya ini, kalian perhatikan ini alurnya kemana gitu ya, biar semuanya dapat akar. Kadang kalau kita asal nyacah atau asal misah itu malah nggak dapat akar gitu teman-teman, jadi sulit untuk dia bisa hidup. Nah kalau sudah dapat akar, nanti kita cari, misalkan sudah segini nih rumpunannya, kita hilangkan daun yang ini, yang layu-layu ini kita hilangkan. Tuh, kita sisakan daun yang masih kokoh. Dan biasanya teman-teman, kalau aku itu dalam menanam bawang pre itu nggak aku potong total daunnya, nggak aku potong total seperti ini. Jadi aku sisakan daun pacing. Jadi setiap batang itu minimal ada 2 atau 1 daun pacing, minimal 2 lah, 2 daun pacing. Jadi nanti dia cepat hidup, merangsang anakan baru. Kalau aku potong ujungnya kayak gini, ini nanti otomatis dia akan merangsang tunas yang ada di daun yang tadi aku potong. Jadi akan lebih lama kalau menurut aku ya. Jadi lebih baik aku cari 2 daun pacing. Nah ini misalkan sudah ada 3, ya udah aku diamin aja. Ini bisa bagus nanti pertumbuhannya. Gitu teman-teman. Ini kita hitung aja. Kita jadikan bibit semua. Tuh, kalau ini kita bisa dapat 1, 2. Ini nanti 2 lah ya dikasih. Terus ini kita bisa hilangkan. Nah, kayak gini. Jadi nanti bisa benar-benar kokoh dia. Kalau ini 1 aja dia nanti bisa beranak, karena ini bagus banget, besar juga. Sebenarnya bawang daun itu dia 1 aja nanti akan beranak pinak teman-teman. Tapi ya gitu, pokoknya naluri kita harus main ya kalau di sini. Ketika mau nanam, pokoknya kita yakin aja, pasti dia juga akan tumbuh dengan baik. Oke teman-teman, hari ini untuk bibitnya kita dapat segini dan waktunya kita tanam. Nah, kalau mau nanam ini usahakan ya teman-teman, untuk medianya ini benar-benar sudah gembur.
Karena bawang peri itu dia utamanya medianya harus gembur, karena perakarannya kan serabut. Kalau nggak gembur dia nggak bisa cepat hidup teman-teman. Dan kalau mau nanam bawang peri itu ini harus full sinar matahari. Jadi bawang peri itu kalau malah dikasihkan di tempat yang teduh, dia tidak bisa besar-besar daunnya, perkembangannya jelek gitu. Jadi dia suka dengan full cahaya matahari. Kayak gini, kita tinggal ambil bibitnya dan tinggal kita tanam. Ini di sini ada terong teman-teman, ada bibit terong. Tetapi kalau kita taruh di sini, ini nanti akan kalah terongnya karena di sini ada kacang-kacang. Ini kacang panjang ya teman-teman yang aku tanam di sini. Dia sudah mulai merambat dan sama ada sayur labu siam. Untuk bibitnya belum tumbuh maksimal teman-teman. Nanti rencananya kalau kita tumbuh maksimal kita tanam di raised bed yang ada di depan gitu. Sama di polybag yang di sekitaran itu, karena masih kecil ya udah kita mau pindah tanam yang ini aja. Semoga nanti nggak mati ya teman-teman. Kita congkel sama bawa akar. Oke, kita tanam di sini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa tumbuh subur ya nak. Oke, sudah selesai dan untuk berkebunnya akan kita lanjutkan besok ya teman-teman. Karena hari ini kegiatan berkebun kita itu cukup padat dan terima kasih buat kalian semua yang udah setia nonton video ini sampai akhir. Dan nanti aku bakalan ajak kalian buat seru-seruan lagi di kebunku tentunya di next video. Saya Eni Farida dan happy gardening guys.